Halo semua, ketemu lagi dengan saya Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang fungsi menu data pada Microsoft Excel secara lengkap kita belajar dari nol. Ya, video ini masih melanjutkan pembahasan di video sebelumnya di channel ini yang sudah membahas 4 menu utama lainnya di Microsoft Excel, yaitu ada menu Home, Insert, Page Layout, dan Formula. Nah, kali ini kita berlanjut untuk membahas menu data. Nah, kalian tahu nggak apa sih fungsi dari menu data di Microsoft Excel? Secara umum, fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari data eksternal, atau ada juga fungsi lainnya ya. Nah, di menu data juga ada kelompok atau bagian-bagiannya. Di sini kalau kita lihat ada 6 bagian atau kelompok ya. Yang pertama ada Get and Transform Data, Queries and Connection, Sort and Filter, Data Tools, Forecast, dan Outline. Nah, kita akan bahas masing-masing tools dari bagian-bagiannya. Nah, yang pertama di sini ada bagian Get and Transform Data. Secara garis besar di bagian ini adalah untuk mengatur pengambilan data dari data eksternal, lalu kemudian kita bisa mengolahnya di dalam lembar kerja Excel. Sumber data eksternal mana saja yang dimaksud? Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa tools. Yang pertama ada Get Data. Ini adalah tools yang digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga mengambilnya secara web. Nah, kalau dilihat di bagian sampingnya, di sini juga kita bisa perhatikan ini ada From Text. Ini maksudnya adalah kita bisa memasukkan data yang berformat teks. Kemudian ada From Web. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web ya. Caranya adalah dengan memasukkan URL atau link. Nah, karena ini berhubungan dengan web, jadi nanti kalian harus online ya. Maksudnya harus terhubung dengan jaringan internet. Kemudian di sampingnya ada From Table atau Range. Ini adalah fungsinya untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau range pada sheet lain ya. Lalu ada Recent Source. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini kita gunakan, seperti itu. Lalu ada yang terakhir di bagian ini namanya Existing Connection ya. Jadi ini memiliki fungsi untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di Get and Transform Data pada salah satu bagian di menu data Excel. Lalu kita berlanjut ke bagian yang kedua. Di sini ada bagian namanya Queries and Connection. Fungsi dari bagian ini adalah untuk mengelola data baik berupa pertanyaan atau query ya, dan hubungannya yaitu connection. Nah, di bagian ini ada Refresh All. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk menyegarkan dokumen atau menampilkan data yang telah diperbarui ya. Seperti itu. Lalu di bagian sampingnya di sini ada Queries and Connection. Fungsinya adalah untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja Excel kita. Lalu ada Properties, ini warnanya abu-abu. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen Excel kita. Lalu ada Edit Link, sesuai dengan namanya, ini untuk mengatur koneksi atau hubungan data antar file atau dokumen ya, seperti itu. Lalu kita berlanjut lagi ke bagian yang ketiga namanya Sort and Filter. Ya, sesuai dengan namanya, di bagian ini kita bisa melakukan penyortiran atau menyaring data yang acak misalnya supaya berurutan. Di sini ada simbol A sampai Z
A to Z ya. Ini maksudnya adalah tools yang berfungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan, yaitu dari A sampai Z atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada yang sebaliknya, yaitu Z to A. Ini mengurutkan dari bagian Z ke A atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di bagian sini ada yang namanya sort. Nah, fungsinya adalah untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel yang berisi kumpulan data kita. Lalu di sampingnya ada filter. Fungsinya adalah untuk melakukan pemfilteran untuk sel yang kita pilih. Lalu di bagian sini ada juga yang berwarna abu-abu, ini dua. Yang satu namanya clear. Ini fungsinya untuk membersihkan filter dan mengurutkan status ya untuk data kita. Lalu ada reapply. Fungsinya adalah untuk menerapkan kembali filter sehingga perubahan yang telah dibuat dapat disertakan. Kemudian ada advance, fungsinya adalah untuk memberi filter menggunakan kriteria yang kompleks ya. Lalu selesai di bagian ini, kita berlanjut ke bagian yang keempat, namanya data tools. Di data tools ini memiliki fungsi secara umum untuk melakukan pengolahan data di sel Excel kita. Nah, di sini ada beberapa fitur atau tools. Yang pertama ada text to column. Nah, fitur ini memiliki kegunaan untuk memisahkan satu kolom teks menjadi beberapa kolom. Jadi misalnya kalau dalam satu kolom menyimpan 3 kata, kita bisa memisahkannya menjadi 3 kolom sekaligus ya, dengan masing-masing kolom satu kata, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada flash fill, fungsinya untuk mengisi nilai secara otomatis. Lalu ada remove duplicate. Ya, sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk menghapus baris yang duplikat ya atau ganda. Kemudian ada data validation, ini untuk membatasi jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Lalu ada consolidate, fungsinya adalah untuk meringkas data dari rentang terpisah atau mengkonsolidasikan hasil ya. Lalu di sampingnya ada relationship, fungsinya adalah untuk membuat atau mengedit hubungan antar tabel untuk menampilkan data-data terkait dari tabel yang berbeda tapi pada laporan yang sama. Lalu terakhir di bagian ini ada manage data model. Fungsinya adalah untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel kita. Lalu di bagian forecast di sini ada 2 tools. Fungsinya di masing-masing tools ini, yang pertama ini what if analysis. Ini fungsinya adalah untuk mencoba berbagai nilai untuk rumus di lembar kerja kita ya. Lalu ada forecast sheet, ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren data. Lalu di yang terakhir ada yang namanya outline. Fungsinya adalah untuk melakukan setting pada garis-garis tabel dan juga perhitungan kategori. Nah, di sini ada group. Fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Lalu ada ungroup, kebalikan dari grup yang sebelumnya. Ini untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Lalu ada subtotal, fungsinya adalah untuk melakukan penghitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Lalu di sebelahnya ada show detail dan hide detail. Show detail fungsinya adalah untuk memperluas sekelompok sel yang runtuh. Kalau hide detail dia kebalikannya adalah meruntuhkan sekelompok sel. Jadi inilah fungsi dari masing-masing tools yang ada di menu data Microsoft Excel. Terima kasih sudah simak video ini sampai habis. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang menu lainnya di Microsoft Excel.